Oke, mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur bahwa hari yang baru Tuhan izinkan lagi kami kembali menghadap Engkau dan kembali lagi merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus sewaktu Yesus ada di bumi. Tetapi kami bersyukur walaupun Allah kami telah ke sorga, tetapi dijanjikan bahwa Roh Kudus akan menjadi guru kami untuk mengingatkan apa yang Engkau katakan dan mengajarkan, sehingga apa yang diajarkan Yesus boleh kami mengerti hari ini, walaupun ceritanya 2000 tahun yang lalu, supaya hari ini kami dapat untuk menangkapnya kembali. Terpujilah namamu kalau kami sudah masuk ke dalam ladang pelayanan tadi malam dan kami kembali dengan selamat. Roh-Mu yang kudus sudah mengajari orang-orang desa yang kami tinggalkan. Biarlah hati mereka diisi oleh firman-Mu yang sudah mereka dengar, karena Roh Kudus sendirilah mengingatkannya dan memberikan pengertian kepada mereka. Berkatilah kami waktu kami merenungkan apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes ini, supaya kami bisa mengerti dan percaya. Dalam nama Yesus kami serahkan kelas kami pada hari ini. Amin. Mari kita lihat Yohanes pasal yang 1. Kita masuk dari Yohanes pasal 1 untuk pindah ke pasal berikutnya. Kata terakhir dalam pasal 1 kemarin dikatakan Yesus kepada Nathanael. Apa dikatakannya? Ayat 50. Pasal 1 ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, jadi kalau kita ikuti pemikiran Yohanes, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dilanjutkannya, hal yang besar dalam cerita Nathanael, Yesus melihat Nathanael di bawah pohon ara, dan Yesus mengenal Nathanael waktu Filipus memanggil dia. Dengan demikian Nathanael bisa menjadi percaya. Sekarang Yesus mengatakan, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Jadi dalam pasal 1, hal-hal yang besar Yesus sudah perbuat. Waktu dia mengajar Andreas, waktu dia mengajar Simon Petrus, waktu dia memanggil Filipus, waktu dia berjumpa dengan Nathanael. Tetapi hal-hal yang lebih besar akan ditunjukkan Yesus selanjutnya. Makanya kalau kita masuk pasal 2, langsung kita lihat hal-hal yang lebih besar yang dilakukan oleh Yesus, yaitu waktu di pesta di Kana. Dia membuat air menjadi air anggur. Tapi itu kita tidak bahas karena sudah selesai kita eksegese ketujuh mujizat. Tapi dengan prinsip kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Hal-hal yang lebih besar pasti. Pasal 2 air menjadi air anggur. Tapi karena ini sudah kita pelajari, kita pindah hal-hal yang besar itu dalam ayat 13 pasal 2. Mari kita lihat hal-hal yang lebih besar yang mau Yesus tunjukkan dalam bagian cerita selanjutnya. Saya ulangi, untuk melanjutkan cerita Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Yohanes Pembaptis, dia memulainya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Hal-hal yang lebih besar diceritakan oleh Yohanes itulah pasal 2.
air menjadi air anggur. Tapi ini sudah selesai kita eksegese. Jadi kita akan melihat hal-hal yang lebih besar itu pada pasal 2 ayat 13. Mari kita baca, yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Itu hal yang besar. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ini hal yang besar, karena belum ada satu orang pun selama ini yang berani membersihkan bait Allah. Makanya tadi dia katakan kepada Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Ayat 16, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan engkau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini hal yang lebih besar, karena ini sudah menyangkut bait Allah. Kalau tadinya hanya menyangkut hal-hal pribadi, baik pribadi Andreas maupun pribadi Simon Petrus, maupun pribadi Filipus, maupun pribadi Nathanael yang dikerjakan oleh Yesus, di mana Yesus menyatakan diri sehingga orang-orang ini sudah mengaku bahwa engkaulah anak Allah. Dan sekarang Yesus menyatakan hal-hal yang lebih besar, masuklah dia ke bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu dia mengungkapkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar, yaitu salah satu ialah menyucikan bait Allah ini. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ada tamu yang tidak dikenal, tetapi dia langsung punya otoritas membersihkan bait Allah itu. Maka orang Yahudi meminta tanda dari Yesus. Kenapa dia punya otoritas untuk mengatur rumah ibadat kami ini? Padahal dia orang Nazaret dan dia bukan pengurus bait Allah itu. Makanya orang Yahudi meminta tanda. Apa hakmu? Ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini hal yang lebih besar lagi. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ini hal yang jauh lebih besar yang orang-orang Yahudi mulai melihat, siapakah Yesus itu kalau memang demikian? Kenapa dia berani mengatakan dalam 3 hari dia bisa membangun bait Allah? Padahal orang-orang Yahudi membangun bait Allah di Yerusalem itu lamanya berapa tahun? 46 tahun. Hal yang lebih besar. Baru ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sudah hal yang lebih besar lagi. Tubuh Yesuslah yang dimaksudkannya menjadi bait Allah. Jadi ada perubahan, bait Allah pindah ke dalam tubuh Yesus sendiri. Itulah dulu ceritanya. Jadi apakah, kalau kita bertanya, apakah itu bait Allah? Kalau hotel itu apa? Ya, kalau hotel tempat orang bermalam, kan begitu ya. Ya, kalau rumah tempat manusia tinggal.
Kalau bait Allah apa? Tempat Allah tinggal. Kan begitu. Ya. Makanya mereka membangun bait Allah di Yerusalem, di mana Allah tinggal. Rumah Allah namanya. Ya. Jadi sekarang bait Allah yang tadinya 46 tahun cara membangunnya akan dimulai oleh Yesus dalam 3 hari saja. Ada yang baru mengenai bait Allah dalam kehadiran Yesus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah itu, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bagaimana kita mengertikannya? Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kita sepakat Injil Yohanes tujuannya semua supaya menjadi percaya. Apa yang mereka percaya di sini? Kita baca lagi lanjut. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Berarti selain dia membersihkan bait Allah, banyak dia melaksanakan mujizat-mujizat di Yerusalem, dan orang percaya kepadanya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua. Apa yang kita dapat mengerti kalau kita baca Alkitab ini? Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia itu. Kalau kita baca, apa yang kita mengerti di sini? Tanda yang lebih besar yang mana yang ditunjukkan Yesus? Kurasa itu temanya. Jadi mari kita lihat tanda yang lebih besar yang ditunjukkan Yesus dalam pasal 2 ayat 13 sampai ayat 26 ini. Apakah yang lebih besar? Ya sangat sederhana, satu lah ya, berbicara mengenai bait Allah, itu nomor satu, itu mutlak. Ya, jadi dia membicarakan di sini bait Allah ini dibangun oleh orang Yahudi itu lamanya 46 tahun. Tetapi dia katakan robohkan ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Rupanya dimasukkannya robohkan ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itulah berbicara soal bait Allah itu adalah dirinya Yesus sendiri. Gitu kah? Makanya bait Allah diruntuhkan, pindahlah bait Allah sekarang kepada tubuhnya Yesus Kristus sendiri. Wah, sebenarnya kemarin sudah disinggung hal itu. Kemarin sudah disinggung hal itu mengenai bait Allah waktu berjumpa dengan Nathanael, sudah disinggungnya itu bahwa malaikat akan naik turun. Itu di dalam Kejadian 28 itu ayat 12 itu sudah disinggungnya bahwa di sini ada bait Allah, bahwa Allah ada tinggal di sini. Itu membuat Nathanael bisa mengenal bahwa Yesus adalah anak Allah sendiri. Sekarang dia masuk ke dalam bait Allah dan dia membersihkan bait Allah itu. Ya, waktu dia membersihkan bait Allah itu, apa dikatakannya kepada mereka? Ya, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Atau yang lagi diceritakannya kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya itu dari sini, jangan kamu membuat
rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Apa yang lebih besar di sini? Kembali Yesus menyatakan bait Allah itu adalah rumah Bapaknya sendiri. Makanya dia berhak membersihkan bait Allah itu. Itu hal yang lebih besar bagi mereka. Kalau ini rumah Bapaknya sendiri, maka dia juga tinggal di rumah itu. Maka dia masukkan nanti runtuhkan bait Allah ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Yang dimaksudkannya bait Allah di sini adalah tubuhnya sendiri. Adakah yang bisa kita mengerti dalam cerita ini? Apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bahwa hal-hal yang lebih besar kamu akan melihatnya. Berarti kedatangan Yesus akan merombak bait Allah. Kemarin air dirombaknya menjadi air anggur. Terjadi perubahan. Di sini terjadi perubahan dari bait Allah pindah bait Allah ke dalam tubuh Yesus Kristus sendiri. Apa itu bait Allah? Di mana Allah diam. Maka ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena dialah bait Allah di mana Allah diam. Itu terjadi sesudah dia bangkit dari antara orang mati, maka murid-muridnya percaya kepada kitab suci dan percaya kepada perkataan Yesus. Inilah hal yang besar. Hal yang besar pindah dari bait Allah di Yerusalem kepada tubuh Yesus Kristus adalah bait Allah. Maka yang terjadi lebih besar, apa hubungannya dengan kekristenan sekali ini? Maka itu disinggung oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 6. Dalam 1 Korintus pasal 6 itu ayatnya yang ke-19 kurasa. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Itu hal yang besar. Hal yang besar di dalam cerita yang Yesus mau lanjutkan. Air menjadi air anggur itu juga besar. Sekarang jauh lebih besar menyangkut tentang tempat ibadah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, kalau kita sudah baca, mari kita baca itu. Apa yang dimaksudkannya di sini? Perubahan. Hal yang besar terjadi. Silakan baca dari kita satu orang. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sampai situ kah? Ayat 19 6:19 ya. Saya baca dari satu perikop ini. Ayat 18 umpamanya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di dalam dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Disinilah disambungkannya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangi ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Bait Allah, tempat Allah diam. Orang percaya tempat diamnya Roh Kudus. Karena itu harus berbicara soal kekudusan hidup. Ya, walaupun karena dosa yang demikian, dosa yang dilakukan di dalam tubuh, di mana Roh Allah diam. Jadi kalau tadi bait Allah itu perlu dikuduskan oleh Tuhan Yesus karena mereka sudah membuat tempat berdagang
Yang seharusnya rumah bait Allah itu adalah tempat berdoa dan tempat di mana Allah hadir, sekarang sudah berubah menjadi jualan. Berubah fungsinya. Nah, makanya hal-hal yang lebih besar kamu akan melihatnya, bahwa aku akan merombak bait Allah yang selama ini sudah ada, sudah dicemarkan oleh orang-orang Yahudi, memakai bagian serambi itu menjadi tempat jualan, harus dikuduskan. Sekarang pindah bait Allah bukan lagi di Yerusalem, tetapi kepada semua orang yang sudah percaya, yang didiami oleh Roh Kudus, bahwa dia adalah bait Allah, karena Roh Allah diam di dalam dia. Saya ulangi, kalau begitu bait Allah itu tempat Allah diam. Ya. Sekarang Yesus mau merombak tempat Allah diam itu dari fisik yang sudah dibangun 46 tahun dalam gedung-gedung itu, sekarang pindah bait Allah itu ke dalam tubuh Yesus. Berarti Yesus ini adalah Allah karena di dalam dia Allah diam. Firman menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah Allah dan Allah bersama-sama. Sekarang dia mengungkapkan hal itu di dalam cerita pasal 2 ini. Sudah bisa ya? Hal-hal yang besar kamu akan melihatnya. Maka tadi ditanya, dengan kuasa apakah engkau punya hak untuk membersihkan bait Allah ini? Maka dia berkatakan, ini adalah rumah Bapakku. Baru dibersihkannya semua, tidak ada yang bisa melawan karena ada kuasa di dalam dia secara tersembunyi. Baru dia katakan, rombak ini dan aku akan mendirikannya kembali. Disinilah perubahan fungsi bait Allah. Maka dialah Allah dan kepadanya lah kita beribadah. Itulah hal yang besar terjadi dalam kedatangan Yesus Kristus. Maka kita tidak beribadah lagi di bait Allah. Orang yang percaya sekarang disebut oleh Paulus merupakan bait Allah di mana Allah diam. Ya. Bolehkah kita melihat hal besar yang terjadi di dalam Yesus? Kalau tadi dia mengubah air menjadi air anggur, sekarang dia mengubah dari bait Allah, bangunan 46 tahun yang megah itu, dirombaknya bait Allah itu pindah kepada dirinya sendiri. Kenapa dia bisa bait Allah? Karena dia adalah Allah sendiri. Sekarang bait Allah ini Paulus maju selangkah lagi. Itulah tubuh setiap orang yang sudah percaya, karena setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalam dia. Karena itu hendaklah kamu menjadi kudus. Sebagaimana tadi bait Allah tidak kudus lagi, dikuduskan oleh Yesus supaya berfungsi kembali menjadi tempat orang beribadah. Nah, orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus juga harus menjadi kudus supaya bisa beribadah kepada Allah. Ya. Itulah bagian yang pertama secara garis besarnya. Sekarang kita eksegese. Ini agak sulit. Mari kita lihat ya. Jadi kita sambung ini tadi pasal 1 ayat 50 dan 51. Pasal 2 sudah selesai ya. Ya, itu air menjadi air anggur dirombak ya. Jadi pasal 2 ini ada 2 yang dirombak. 1 air menjadi air anggur. 1 bait Allah dirombak, dari bait Allah di Yerusalem dirombaknya ke dalam tubuh Yesus sendiri, merupakan bait Allah di mana Allah diam. Dan dirombaknya satu lagi, dilanjutkannya, bait Allah itu, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang Kristen itu adalah bait Allah di mana Roh Allah diam. Sehingga kita pun merupakan bait Allah yang harus dikuduskan dari hari ke hari, karena Roh Kudus Allah diam di dalam kita. Ini perombakan. Kita eksegese. Jadi arti secara garis besarnya sudah kita tahu. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi cerita ini terjadi pada hari raya Paskah. Gitu ya.
Hari Raya Paskah diceritakan dalam Injil Yohanes ada 4 kali. 1. Oh masih, syukur. Masih. Jadi di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes menceritakan Hari Raya Paskah ada 4 kali. Itulah yang kita baca pasal 2. Ini berbicara soal Paskah. Ada 4 kali diceritakan oleh Yohanes. Yang pertama, itulah Yohanes pasal 2 ayat 13. Jadi ini kurang lebih terjadi tahun 2002 ini kurang lebih terjadi tahun 26. Inilah Paskah yang diceritakan di dalam Injil Yohanes yang pertama. Ya, jadi di dalam Injil Yohanes yang pertama disinggung oleh Paskah ini tadi, disitulah Yesus menguduskan bait Allah itu. Ya, oke. Sekarang kenapa perlu dikuduskan bait Allah ini? Karena diceritakan tadi di sini ayat 14, dalam bait suci didapatinya. Ya, itu kita buat. Jadi mari kita lihat Paskah yang ada 4 kali di dalam Injil Yohanes ya. Yang kedua diceritakan lagi Paskah Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 juga ada Paskah ayat 4. Mari kita baca 4 ya. Jadi langsung kita mengerti bukan ini Paskah di mana Yesus disalibkan ya, bukan. Ya, mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 4. Coba baca satu orang dari kita. Ya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi Ya. sudah dekat. Ya. Ini juga Paskah. Ya, jadi Paskah orang Yahudi yang diceritakan oleh Yohanes ini ada 4 kali. Ya, jadi kalau pasal 6 ayat 4 itulah Paskah yang kedua yang diceritakan oleh Yohanes. Ayat berapa tadi? Ayat 4 ya. Ya, Yohanes pasal 6 itu diceritakan Paskah itu tahun ayat 4 ya. Coba saya lihat Paskah. Ya, itu tahun 27. Ini tahun 27. Itulah menurut analisa. Ini sudah Paskah yang kedua yang diceritakan dalam Alkitab itu. Jadi ayat ini sama ayat ini kurang lebih ini ceritanya 1 tahun. Dari antara ayat pasal 2 dan pasal 6 itu kurang lebih 1 tahun ceritanya. Karena kita sudah sampai bagian ini pelayanan Tuhan Yesus untuk orang ramai kah? Gak bisa lupa kita ya, mulai dari pasal 1 ayat 35 sampai pasal 12 ayat 50 itu pelayanan Tuhan Yesus untuk orang ramai. Jadi Paskah yang pertama itu di bait Allah diceritakan, dan apa yang dibuat Yesus pada yang pertama. Baru yang kedua enggak diceritakan apa yang dibuat, hanya disebutkan waktunya. Oke, sekarang Paskah yang diceritakan oleh Yohanes ini itu yang ketiga. Pasal 11 ayatnya yang ke 55. Nah, ini Paskah yang ketiga. Yohanes pasal 11 ayat 55. Ini cerita Lazarus. Ini cerita Lazarus di mana Lazarus dibangkitkan. Ya, di dalam cerita itu ditaruhkannya. Coba baca Yohanes pasal 11 itu ayatnya yang ke-55. Itu silakan baca. Paskahkah di situ atau salah kita? Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat di Yerusalem. Iya. Inilah Paskah yang ketiga ayat 55. Jadi itu kurang lebih tahun 28.
Jadi Paskah yang diceritakan di sini, ini Lazarus ceritanya di atas, ini ceritanya roti kan gitu ya. Nah, ini ceritanya baru selesai dengan murid-murid, air menjadi air anggur. Disinilah Paskah itu. Jadi ini tahun 26, ini tahun 27, ini tahun 29. Ini Paskah. Ini berbicara soal waktu. Karena Paskah itu kan kitab Keluaran pasal 12 ya. Ya, jadi kalau kita membicarakan Paskah itu tidak bisa kita lepas dari Keluaran pasal 12 ya. Ayat 12 kurasa ke 11. Ya, tapi cerita Keluaran itu pasal 12 itu berbicara soal Paskah perjanjian lama yang wajib mereka rayakan setiap tahun. Maka 1 tahun sekali mereka akan merayakan Paskah. Supaya clue ya. Kalau clue mengerti ya saudara? Tahu anda arti kata clue? Ya? Ya, supaya clue-nya ya, supaya petunjuknya bisa kita lihat. Ya, supaya clue Alkitabnya ini nanti kita dapat. Makanya kita coba membacanya sesuai dengan tahun-tahun dan di mana hal itu terjadi. Ya, jadi kalau ini kita tahu, maka perayaan Paskah kitab Keluaran itu, karena ini nanti kan kelepasan ya. Ini kan Keluaran itu kan kelepasan. Ya kah? Ya. Jadi nanti waktu kita membicarakan anak Allah datang, inilah anak domba Allah mengangkut dosa manusia, dia akan menyangkut kelepasan itu. Ya. Oke, selanjutnya ini hari di mana setelah cerita Lazarus, disitulah terjadi lagi hari raya Paskah. Oke, Yohanes masuk lagi yang keempat. Mari kita lihat keempat. Ya, itu Yohanes pasal 18. Ini clue yang kita butuhkan ya. Ya, itu pasal berapa tadi? 18 ayat 28. 18 ayat 28. Ini clue, petunjuk, pengarahan kita. Ya, ini sudah tahun 29. Jadi mulai dari sini, ke sini, dan ini petunjuk tahun-tahun yang ada dalam Injil Yohanes ini. Ya, coba baca kita Yohanes 18 ayat 28. Karena ini nanti temanya Keluaran 21 ayat 11. Karena inilah anak domba Allah, sangkut pautnya dengan semua penghapus dosa, kelepasan dari kitab Keluaran. Ya. Yohanes 18 ayat 28. Mari kita baca. Siapa yang bisa baca Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke dalam gedung pengadilan itu supaya jangan mereka menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Iya, ini Paskah yang keempat. Iya. Sudah bisa lihat. Jadi Yohanes mau membuat cerita Paskah dalam Injil Yohanes. Dan di tengah-tengahnya itulah diisi supaya kamu melihat hal-hal yang lebih besar, apa yang dilakukan oleh anak manusia, supaya kamu bisa percaya bahwa dialah Mesias anak Allah dan bahwa dia adalah Allah sendiri. Oke, tunjuknya. Jadi disinilah Paskah yang terakhir Yesus disalibkan tahun 29. Jadi kalau dilihat dari clue cerita ini, maka dari sinilah diambil keputusan bahwa Yesus melayani selama 3 tahun. Dari sini. Ini pertama, ke sini 1 tahun, kedua tahun, ketiga tahun. Disinilah dia disalibkan. Jadi kalau ada orang lain tanya, dari mana kau tahu Yesus 3 tahun melayani? Dari cerita Paskah yang diungkapkan dalam Injil Yohanes. Makanya pasal 2 itu tahun pertama di mana Yesus mulai melayani. Ya. Makanya mujizat yang pertama adalah air menjadi air anggur. Ya, itulah Injil Yohanes. Jadi dari keempat Paskah yang diceritakan inilah
membuat aku tahu bahwa Yesus melayani mulai di sini. Dari sini ke sini 1 tahun. Dari sini ke sini 1 tahun. Dari sini ke sini 1 tahun. Maka jumlah pelayanan Tuhan Yesus, Yohanes mau mengungkapkannya selama 3 tahunlah. Hal-hal yang lebih besar engkau akan melihatnya. Dengan demikian engkau akan percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah. Makanya dia 3 kali Paskah. Berarti Yesus kita katakan mungkin pertama kali dan sudah Paskah pertama di sini. Dia membersihkan bait Allah. Paskah kedua kita belum sampai, nanti pasal 6 kita bicarakan di sini. Paskah di sini akan dilakukan. Tapi ceritanya Paskah di sini air menjadi roti ya. Ya, makanya di situ ceritanya kalau kau mau makan daging dan darah anak manusia, maka engkau memperoleh hidup yang kekal. Ini Paskah. Paskah ada roti dan ada darah. Pasal 11 itulah dia, akulah kebangkitan dan hidup, cerita Paskah. Mengungkapkan bahwa dialah anak Allah. Nah, dan disinilah dia, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Inilah keluh. Ya. Jadi kalau boleh Anda melihat keluhnya ini, oh ini keluh semua ceritanya. Maka berakhir nanti cerita pelayanan Tuhan Yesus untuk orang ramai semua itu kan sampai pasal 12 ayat 50. Ya, jadi kita nanti akan berhentinya dia sampai di sini Paskahnya. Baru di sini sudah dia melayani untuk murid-murid. Jadi kita tahu pelayanan Tuhan Yesus dalam 3 tahun karena 3 kali Paskah diungkapkan di dalam Injil Yohanes. Maka di hari raya Paskah pertama dia datang ke bait Allah, itulah pasal 2. Ya, makanya cerita ini akan didasari dengan Keluaran pasal 12 ayat 11. Coba baca Keluaran 12 itu ayat 11. Ini petunjuk Alkitabnya. Maka saya senang Anda sudah menguasai Injil Yohanes sehingga bisa aku menjelaskannya. Keluaran 12 ayat 11. Makanya kalau Anda belum membaca Injil Yohanes, belum Anda mengeksegesi 7 mujizat itu, nggak bisa kita belajarnya. Silakan baca apa itu isi Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Kamu berikat, Ya. kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Ya. Bulu-bululah kamu memakannya. Ya. Itulah Paskah bagiku. Ya, kata yang penting itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah ini bukan bagi kita. Itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah ini bukan untuk kita. Makanya perbuatlah ini untuk mengingat akan kematianku sampai datang kedua kali. Maka setiap kali mereka membuat Paskah, mereka mengingat Tuhan. Inilah Paskah bagi Tuhan, di mana Tuhan melewati rumahmu dan engkau diselamatkan, tapi orang Mesir dihukum. Inilah Paskah bagi Tuhan. Allah melewati. Paskah ya. Paskah ini kan artinya Passover ya. Ini kan Paskah. Passover. Ya, diterjemahkan menjadi Paskah. Passover. Allah lewat. Itu artinya. Inilah Paskah bagi Tuhan. Allah lewat. Lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Ya, Paskah itu tidak boleh tidak dirayakan orang Israel setiap tahun. Natal tidak perlu diperingati. Tapi Paskah itu wajib. Karena itu bagi Tuhan. Inilah Paskah bagi Tuhan, di mana Allah Passover, di mana Allah lewat menyelamatkan engkau dan menghukum orang Mesir. Maka kedatangan Tuhan Yesus akan Paskah, menghukum orang yang tidak percaya, tapi menyelamatkan orang yang percaya sampai dia datang kedua kali. Paskah akan berakhir waktu Yesus melayani kita kembali di meja. Paskah untuk Tuhan. Passover. Inilah perbuatan Allah yang besar yang Tuhan Yesus mau ceritakan. Dah kita selesai? Dah, jadi kita ambil kesimpulan ini keluhnya bahwa ini Paskah pertama di mana Yesus
membersihkan bait Allah. Oh, cerita ini di mana Paskah sesudah Yesus memberikan mereka makan roti. Oh, ini sesudah Paskah mereka ini sudah bangkit dari antara orang mati. Inilah Paskah di mana Yesus disalibkan. Jadi bukan di sini dia disalibkan. Ini Paskah di sini. Karena Yesus mati di kayu salib kan pas pada hari raya Paskah. Di mana Barabas dilepaskan itu pada Paskah yang keempat. Di mana yang tertuliskan oleh Injil Yohanes. Yang lain mungkin tidak menceritakannya. Karena inilah perbuatan Allah yang besar di dalam perjanjian lama. Maka engkau akan melihat perbuatan Allah yang lebih besar lagi dan dilanjutkannya ke belakang. Cukup? Pindah topik, kita eksegese berikutnya. Oke, sekarang kita masuk eksegese-nya. Ya. Baik, kita kembali ke bagian itu. Lanjut, mari kita eksegese. Yesus menyucikan bait Allah. Dah bisa lihat ya? Jadi Paskah itu sebenarnya menyucikan dan menghukum. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Itu yang kita sudah selesai eksegese. Paskah di dalam Injil Yohanes ada 4 kali. Itu ayat-ayatnya. Jadi ini Paskah yang pertama Yesus rayakan. Sesudah itu nanti terakhir Yohanes pasal 18. Barulah datang penyaliban. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar duduk di situ. Ayat 14 ini artinya keadaan bait Allah waktu Yesus datang. Kotor gitu bisa ya, morat-marit gitu. Jadi kalau kita ditanya, kenapa sampai ada di situ pedagang lembu? Besar kali itu lembu kan? Ya. Karena bait Allah itu kita kalau lihat gambar bait Allah, kan ada bait Allah paling luar ya. Ada bait Allah di dalam. Ada bait Allah tempat kudus. Ada bait Allah di tempat yang paling kudus. Di mana itu sekali setahun imam-imam menghadap Allah membawa korban penghapus dosa. Jadi kenapa sampai lembu-lembu ada di depan bait Allah itu? Belum pernah Anda pikir? Karena orang Israel ini sudah merantau jauh. Maka hari raya Pentakosta sudah ada yang dari Mesir datang, sudah ada dari dari seluruh dunia berkumpul. Jadi karena enggak merisa lagi mereka bawa lembu untuk menghapus dosa mereka pada hari raya Paskah, ya orang-orang Yahudi yang berjabatan di bait Allah menyediakannya dan dijualnya. Jadi orang-orang yang jauh datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskahnya, karena hari raya Paskah tidak boleh dirayakan di tempat mereka. Jadi supaya praktis, jangan tarik-tarik kambing, tarik-tarik lembu semua, dibawa saja uang dari mereka. Makanya harus ada money changersnya, supaya ditukarkan uang itu ke dinar. Kan orang mereka kan orang dinar ya. Ya, jadi kalau uangnya dari tempat mana harus ditukarkan ke dinar. Sesudah itu baru dibelinya, entah kambingkah dia sanggup mempersembahkannya, ataukah dia domba, ataukah dia lembu, bisa dibelinya di depan itu. Karena yang menentukan nanti yang tidak cacat dengan cacat itulah imam-imam yang bertugas di bait Allah ini. Itu maka muncul ayat 14. Ya, akhirnya tadi tempat itu sebenarnya harus tempat orang pelbegu. Jadi kalau kita masuk ke bait Allah, maka yang pertama kali kita jumpa itu pelataran luar, baru pelataran orang pelbegu, baru pelataran yang perempuan, baru pelataran laki-laki, baru pelataran kudus, baru pelataran yang maha kudus. Itulah urutannya ke depan gitu. Ya. Jadi waktu Yesus disalibkan, itulah tirai membatasi yang maha kudus dan yang kudus itu yang dirobekkan oleh Allah. Nah itu alasannya, makanya ada lembu kambing di situ. Karena orang asing yang sudah lama di perantauan datang, dan dia tidak repot membawa kambing lembu jantannya semua,
tapi bawanya saja uangnya, makanya harus ada money changers di situ, ditukarkan ke dinar, dan sudah itu sesuai dengan ketetapan yang berkuasa di Bait Allah, oh ini layak bisa dibuat menjadi korban bakaran untuk penghapusan dosa. Nah, mereka beli. Dari satu sisi itu tidak negatif, tapi satu sisi sudah menjadi negatif karena langsung menjadi dagang, bukan lagi menolong orang itu. Itu ayat 14. Supaya nanti Anda bisa mengerti. Jadi sudah juga masalah kasusnya uang. Jadi agama nomor satu menjadi masalah adalah uang. Ya, mari kita baca ya, itu 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Supaya orang yang jauh tempatnya dari daerah-daerah Mesopotamia, daerah-daerah yang jauh entah dari mana saja, ditukarkannya saja uangnya. Baru ayat 5, ia membuat cambuk dari tali. Ini metode bagaimana membuat itu kudus ya, diusirnya semua. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya itu dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat 16, Yesus mengakui bahwa Bait Allah itu adalah rumah Bapaknya sendiri. Itu menyatakan Bait Allah itu ada haknya, karena itu adalah rumahnya di mana Allah hadir. Itu hal yang jauh lebih besar daripada cerita sebelumnya. Dengan perkataan demikian, Yesus mengakui bahwa dialah yang punya hak tinggal di rumah itu, karena itu rumah Bapaknya sendiri, makanya dia berhak. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu apa artinya? Ini dikutip dari Mazmur 69 ayat 10. Ya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Menurut Anda apa artinya ayat 17 ini? Ada bahasa karonya gimana dibuatnya? Apakah menghanguskan? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu tertulis di dalam Mazmur 69 ayat 10. Apa maksudnya cinta rumahmu menghanguskan aku? Mazmur 69 itu dikutipnya. Mazmur 69 ayat 10. Tidak bisa kita dapatkah? Apa artinya cinta rumahmu menghanguskan aku? Mazmur berapa tadi? 69 ayat 10. Mazmur 60? Iya kah? Apa artinya? Coba baca. Kelem adikku mati rumahmu. Oh, sih. Terus. Burlah bagi api ibas kusuku. Oh, sih. Kalau si Depan menggombang membantu, tapi aku. Oh, sih. Si Raden Sui. Oh, sih. Berarti yang cocoknya 2 ayat ya. 69 ayat 10 dan ayat 11 baru ada artinya. Kalau si Deban menggombang, akulah menggombang. Maka aku bersihkan rumah Dundai. Itu artinya dalam bahasa Karona. Ya, maka cintakan rumahmu menghanguskan aku. Karena orang itu menggombang. Jualan pun di situ tidak menjadi masalah bagi dia. Tapi karena aku yang memiliki rumah itu, karena itu orang menggombang ini ya akan menghancurkan hatiku gitu. Ya, orang yang tidak menghargai Bait Allah tadi. Aku menghargainya. Jadi cinta di situ bisa artinya mengasihi. Berarti itulah dia. Mazmur 69 ayat 10. Tapi dalam bahasa Karoni itu sudah bisa ya. Coba baca sekali lagi bahasa Karoni. Kelem adikku man rumahmu. Oh, jadi cinta di situ kasih ya. Oh, cinta dibuatnya. Padahal kasih artinya. Oke, baca ya. Kelem adikku man rumahmu, burlah bagi api ibas kusuku. Ya. Kala si Depan menggombang man bandu,
Ya. Tapi aku masih dimusuhi. Ya, itu artinya. Jadi satukan ya. Jadi artinya ini, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, kalau si Deban megombang, tapi aku gurulah bas pusuhku. Maka i bersihkena kerinana, si megombang dai, i pelawusina kerinana, gelahna kembali rumah nandai, ulanai i gombangi kala. Tahu kamu megombangnya? Sembarangan pun untuk bait Allah itu enggak ada masalah. Itu maksudnya di situ. Ya. Bubar pun semua di situ enggak sesuai dengan peraturan waktu bait Allah dibuat, enggak ada masalah sama mereka asalkan mereka untung. Tapi datang Yesus karena cintanya terhadap rumah Allah itu, karena kasihnya kepada rumah Allah itu maka dibersihkannya. Itulah hal yang lebih besar. Karena pemimpin-pemimpin di bait Allah tadi nggak lagi memperhatikan rumah bait Allah ini bagaimanapun, soalnya nggak peduli sama mereka, megombang mereka, tidak memperhatikannya. Pokoknya mereka semua dapat untung kalau ada perayaan Paskah. Karena orang lain jauh datang, di sini mereka menentukannya. Akhirnya mereka dapat keuntungan uang dalam perayaan Paskah itu. Datang Yesus tidak. Karena dia mencintai rumah itu sehingga harus dia kuduskan kembali sebagaimana seharusnya. Ya, megombang dengan mengasihi. Itu lama. Mari kita lanjutkan 19. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kembali lagi Yesus sedang menunjukkan siapakah dirinya. Makanya orang Yahudi meminta, buatlah tandanya. Kok kau berhak membersihkan rumah ini, padahal kami yang mengurusnya ini. Karena secara struktur kan diurus rumah bait Allah tadi, ada pengurusnya semua. Ada imamnya, ada nabinya, ada pengurus-pengurusnya semua. Tapi datang kawan yang datang dari Nazaret ini, yang belum pernah datang ke bait Allah, karena inilah bait Allah yang pertama dia datang mungkin, untuk membersihkannya. Walaupun pada umur 12 tahun sudah pernahnya dia di situ ngajar, tapi nggak diceritakan, mengajar saja, tapi nggak disinggungnya bait Allah dibersihkannya. Oke, sekarang orang Yahudi minta, kok dari mana ada hakmu? Kan gitu ya? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Inilah nanti menjadi tanda. Maka tanda kebangkitan Yesus itulah membuat dia berhak merombak bait Allah ini. Karena bait Allah bukan lagi yang dibangun di Yerusalem, tapi bait Allah itu pindah kepada diri Yesus sendiri. Muncul pertanyaan supaya bisa kita mengerti. Kapan mulai ada bait Allah? Kitab Kejadian ada bait Allah? Kitab Keluaran? Ada. Kalau kitab Keluaran yang adanya apa? Iya, kemah suci di mana Allah hadir. Kemah artinya pindah-pindah ya. Selesai lagi sini. Sekarang sudah ada bait Allah di mana Allah tetap diam tinggal, itulah di Yerusalem. Sekarang bait Allah di Yerusalem ini akan dirombak, diruntuhkan. Makanya tahun 70 bait Allah ini diruntuhkan. Ya. Sehingga bait Allah kemana? Kemana lagi orang beribadah? Nah, disitulah pindahnya. Beribadahlah manusia kepada diri Allah kembali sebelum adanya bait Allah. Kembali kepada kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Itulah dalam diri Yesus Kristuslah Allah sudah menyatakan diri diam di dalam Dia. Makanya kita nggak perlu lagi bait Allah. Sekarang pindah lagi bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus Allah, di mana Roh Allah diam, pindah kepada orang-orang percaya, di mana Roh Allah ada di dalam diri orang itu, dan disitulah mereka beribadah kepada Allah. Maka dengan diberikannya Roh Kudus kepada kita, memungkinkan kita beribadah kepada Allah. Bukan lagi di bait Allah di Yerusalem, tetapi kita beribadah di dalam roh dan kebenaran, itulah di dalam Yesus Kristus. Bisa?
Kitab Kejadian, Abraham beribadah bukan di bait Allah. Abraham ya, karena Abraham itu orang terkenal dalam perjanjian lama, tapi dia bukan beribadah di bait Allah. Di mana mereka beribadah? Itulah kembali kepada cerita Nathanael di bawah pohon ara. Makanya maka Nathanael di situ berdoa, "Kulihat kau berdoa di bawah pohon ara." Karena memang itu kebiasaan orang Israel beribadah. Kalau dia tidak pergi ke Yerusalem, nah, dia beribadah di bawah pohon ara, mengingat nenek moyang mereka itu beribadahnya di bawah pohon ara. Maka aslilah kau orang Israel. Tempat ibadahnya di bawah pohon ara, dia bukan pergi ke Yerusalem. Sekarang datang Yesus, dirombaknya lah bait Allah ini, kembali ke dalam dirinya sendiri, kembali kepada perjanjian lama, di mana Allah lah tempat bait Allah. Kepada Allah itulah kita beribadah. Sekarang Allah sudah menjelma menjadi manusia, maka kita beribadah kepada Yesus, merupakan bait Allah. Dan sesudah itu Paulus maju selangkah. Bait Allah itu bukan saja di dalam diri Yesus, tetapi setiap orang yang sudah menerima Yesus, di dalam dia ada Roh Kudus, maka tubuhnya sudah kembali menjadi bait Allah dimanapun bisa dia beribadah. Itulah bedanya. Itulah hal yang terbesar yang Yesus lakukan sampai sekarang. Karena dikatakannya pada Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Air menjadi air anggur kita lompati karena sudah selesai ya. Ya, tapi itu hal yang besar itu. Nah, baru hal yang lebih besar sekarang dibicarakan soal bait Allah itu bukan lagi di Yerusalem, tetapi di dalam diri Yesus. Tapi itu mereka teringat sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Oke, kita lanjutkan. Ya, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, maka sering juga orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Ya, orang percaya itu sering juga disebut tubuh Kristus. Maka waktu Paulus menganiaya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal Saulus menganiaya orang yang memanggil nama Tuhan. Nah, jadi bait Allah itu adalah tubuh Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena di dalam dia Allah berdiam. Bait Allah, tempat Allah diam. Sekarang firman menjelma menjadi manusia. Allah ada di dalam dirinya Yesus. Dan Yesus itulah Allah sendiri, maka dialah menjadi bait Allah. Maka kepadanya lah kita beribadah. Itu maksudnya di sini. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Berikutnya, dan mereka pun percaya akan kitab suci. Jadi dampak kebangkitan Yesus, kitab suci Yohanes mau supaya membaca kitab ini, membaca Injil Yohanes ini, masing-masing bagaimana langkahnya mereka sampai percaya. Kita ingat bagaimana Andreas menjadi percaya, tinggal bersama Yesus 1 hari ya. Bagaimana Simon Petrus bisa percaya karena Andreas mengatakannya dan Yesus menjumpai Simon Petrus. Bagaimana Filipus menjadi percaya? Bagaimana Nathanael menjadi percaya? Sekarang bagaimana orang ini percaya? Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Karena Yohanes mau menceritakan soal percaya. Jadi bukan dosa diampuni. Bukan. Di sini dosa diampuni belum ada. Yang ada kata percaya. Makanya tidak salah kalau kita mengerti Yohanes mau memulihkan orang yang tidak percaya menjadi bisa percaya. Karena dosa yang terbesar, dosa yang pertama muncul tidak percaya. Adam tidak percaya kepada apa yang dikatakan Allah akan terjadi. Maka dalam cerita ini, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka percayalah mereka kepada kitab suci dan mereka percaya kepada apa yang dikatakan Yesus.
Sebelum nanti pasal 4 kan, pasal 4 nanti ada percaya orang kepada perkataan Yesus. Ya. Jadi kita juga harus bersadar, masalahku bukan dosa. Masalahku tidak percaya aku kepada Dia. Makanya aku tidak bersedia menyerahkan hidupku kepada Dia. Maka kalau kita percaya kepada Yesus, berarti kita bersedia menyerahkan hidup kita kepada Dia. Itu artinya percaya. Makanya kalau kita naik angkot, berarti kita akan percaya bahwa Dia bisa membawa kita sampai kepada tujuan. Walaupun kita harus bayar ongkos. Karena kita percaya maka kita naik. Tapi kalau kita nggak percaya kan kita nggak naik. Itu artinya sini. Oke, kita lanjutkan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa? Ya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi percaya itu ada alasan. Percaya itu ada alasan. Coba lihat alasan Nathanael makanya percaya apa? Karena Yesus mengatakan pada dia, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Percaya murid-murid di sini karena sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini diceritakannya selama dia di Yerusalem banyak orang percaya kepadanya karena kita percaya karena ada alasan kita. Percaya itu membuat harus ada the reason. Apa yang membuat aku bisa percaya kepadanya? Nah, itu yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Dalam sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi apa yang dibuatnya ini membuat orang ini percaya. Ini tadi membuat mereka percaya sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau kita bandingkan mengeksegesinya ini, berarti ayat 22 ini ya ayat 23 ini cerita di Yerusalem. Tetapi ayatnya yang ayat 20, 21, 22 ini sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini bukan kronologis. Kan begitu ini? Berarti ini sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, sesudah selesai Paskah yang keempat. Tetapi ayat 23 itu masa dia di Yerusalem dalam hal yang bersamaan. Nah, jadi ayat 10 mulai orang Yahudi menantang dia. Tanda apakah yang kau perbuat? Kan gitu. Tanda dia bangkit kan belum datang. Maka ini harus ditunggu sampai dia bangkit dari antara orang mati. Maka ayat 10, ayat 18, 19, 20 dan 21 dan 22 ini berbicara soal sampai Yesus nanti bangkit dari antara orang mati. Tetapi 23 itu tidak. Itu bersamaan dengan Yesus membersihkan bedalah. Rupanya dia belum pulang langsung sesudah hari raya Paskah. Maka dikatakan dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Bisa mengeksegesinya kah? Ya, karena ayat 23 ini berkelanjutan. Ya, dari ayat 17. Tapi ayat 18, 19, 20 dan 21 dan 22 itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Oke, ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Selanjutnya karena ia mengenal mereka semua. Apa kata mengenal di sini? Karena dia Allah, sama. Tadi dia mengenal Simon Petrus, tadi mengenal Andreas, tadi dia mengenal Nathanael, sekarang dia mengungkapkan mengenal semua orang. Karena pelayanan sudah masuk kepada pelayanan orang banyak ya. Jadi semua orang banyak ini dikenal oleh Yesus, makanya dia mengenal mereka sehingga dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa artinya 25? Yesus mengetahui semua sehingga kita tidak perlu menceritakan bagaimana. Oh itu si Petra itu begini Tuhan kita bilang. Perlu nggak?
Nggak perlu. Kenapa? Karena dikenalnya dia. Ya. Itu artinya ini. Mulai dari 24 sama. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka. Karena dia Allah. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Oh, saya itu jahat begini-begini. Nggak perlu kau ceritakan itu. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi tahu dia semua apa yang dalam hati kita ini. Nggak usah kita ceritakan sama Yesus. Karena dia mengenal hati manusia. Maka ayat 24 dan 25 ini menunjukkan kembali bahwa Allah mengetahui Nathanael, Allah mengetahui murid-murid yang sebelumnya. Sekarang banyak di Yerusalem menjadi percaya. Dan dia mengenal mereka juga satu persatu. Jadi tidak perlu kita menceritakan si anu begini. Karena Tuhan itu mengetahui isi hati mereka. Ini hal yang lebih besar, bahwa Allah dapat mengetahui isi hati siapa saja pun. Itu yang mau diceritakan di sini. Bahwa engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Bahwa aku akan mengetahui semua. Jadi hal-hal yang lebih besar, kalau Anda mau khotbah, bisa Anda simpulkan berapa poin. Pokoknya satu saja. Aku mau menunjukkan di sini hal-hal yang lebih besar yang Yesus mau lakukan. Satu, dia merombak air menjadi air anggur. Itu kan pasal 2 ya. Hal yang besar lagi apa? Oh, dia merombak bait Allah menjadi tubuhnya sendiri. Ini hal yang 2. Oh, aku menyinggung manusia. Oh, Yesus mengetahui semua isi hati manusia. Karena itu nggak perlu kita menceritakan sianu melaporkan sama dia, karena dia mengenal hati manusia itu. Itu yang kita tahu dalam cerita pasal 2. Sudah itu kemana ceritanya? Sebelum kita tutup, kemana? Masuk Nikodemus. Ya, nanti bisa lihat lagi, apalagi hal yang besar yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, membuat kita bisa percaya kepadanya. Jadi pakailah kalimat itu, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Nah, ini berbicara mengenai bait Allah, ini berbicara mengenai guru agama namanya Nikodemus. Hal yang besar diceritakan sama Nikodemus apa? Supaya jangan nanti tema kita apa? Harus didirikan kembali teruskan gitu ya. Oh, apa yang diceritakan Yesus dalam hal yang besar kepada guru agama yang hebat ini namanya Nikodemus. Dan apalagi yang hal-hal yang besar dalam Yohanes pasal 3 ini. Coba aku baca. Oh, 1 Yohanes 3:16. Allah mengasihi dunia ini. Oh, itu yang hal-hal yang besar yang Tuhan Yesus mau katakan gitu ya. Baik, sampai di sini kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau bait Allah hari ini sudah dirombak. Dan kami tahu hal yang besar yang Tuhan Yesus sudah perbuat. Terpujilah namamu sehingga kami dapat percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dan di dalamnya lah kami memperoleh hidup yang kekal itu. Terima kasih Tuhan kami Yesus, bahwa engkau telah berbicara kepada kami, bahwa engkau mengetahui isi hati kami masing-masing. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamat kami. Amin.